Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video edukasi Profita Institute. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 alasan saham gocap ini bakal terbang. Apa saja alasannya? Saham apa yang dimaksud di video ini? Tonton terus sampai selesai. Tetapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ada disclaimer nih di video ini. Yang pertama adalah penjelasan ini bukan merupakan perintah jual atau perintah beli suatu saham. Tolong dipahami, ini bukan pom-pom. Penyebutan kode saham di video ini hanya untuk pembelajaran, di mana teman-teman tahu analisanya sehingga nanti bisa diaplikasikan ke saham lain. Begitu ya. Jadi anggap saja ini adalah video pembelajaran untuk menganalisa suatu saham gocap sehingga saham ini berpotensi terbang di kemudian hari. Apabila ada penyebutan kode saham, anggap saja itu hanya sebagai contoh yang sedang kejadian gitu kan. Oke. Yang ketiga adalah setiap hasil transaksi adalah tanggung jawab pribadi. Bertanggung jawablah terhadap semua hasil transaksi yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi nanti kalau untung ya paling mentok-mentok saya cuma dikasih terima kasih gitu kan. Sementara kalau rugi saya dicaci maki gitu kan. Saya nggak mau. Jadi ini bukan merupakan perintah beli atau jual atau pom-pom dan seterusnya. Oke ya? Kalau dipahami itu. Nah, Sobat Profita, ada ciri tertentu pada suatu saham di mana ciri tersebut merupakan tanda awal suatu saat nanti saham tersebut akan melesat tinggi. Meskipun saat ini saham tersebut tidak menarik atau bahkan sangat tidak menarik. Tapi kalau ada ciri-ciri tertentu itu berpotensi besar kemudian hari dia akan melesat tinggi. Apa saja ciri-ciri itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelumnya saya ingin sampaikan, ada apa sebenarnya dengan saham 50 itu? Saham gocap itu ada apa? Kenapa kok dipilih saham 50? Itu. Tetapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa Profita Institute ini memiliki kelas privat. Nanti di situ akan dijelaskan mulai dari pengertian saham, kapan beli, kapan jual, harga beli, dan seterusnya. Nah, kenapa harus privat di Profita? Karena ada beberapa keunggulan. Yang pertama adalah waktunya fleksibel dan one on one. Satu peserta, satu mentor, gitu kan. Kemudian ada jaminan bisa analisa saham secara mandiri hingga cuan. Kemudian materinya berupa video, yang mana video ini bisa diulang-ulang sehingga Sobat Profita bisa nonton lagi bila lupa atau masih belum paham. Kemudian ada rekaman sesi mentoring, jadi nanti ada mentoring one on one tadi itu direkam dan rekamannya diberikan kepada peserta. Ada garansi uang kembali 100% apabila Sobat Profita ikut privat dan tidak bisa analisa mandiri hingga cuan. Itu ada garansinya. Nah, sekarang kita lanjut tentang saham 50. Ada apa dengan saham 50 ini? Sobat Profita, kita tahu prinsip bisnis itu adalah high gain, high risk. Apapun bisnisnya. Tetapi di saham 50, di saham gocap, ini nggak berlaku prinsip ini. Karena di saham gocap itu prinsipnya high gain, no risk. Dengan catatan selama sabar. Gitu kan, selama sabar itu high gain, no risk. Loh, kenapa kok no risk? Karena harga 50 itu udah mentok, nggak bisa turun lagi. Makanya kita bilang no risk. Dengan catatan selama sabar. Karena bisa jadi kita belinya sekarang, 50-nya sekarang, mungkin naiknya itu 1-2 bulan, mungkin 1-2 tahun, dan seterusnya. Saya pernah menulis, salah satu sahabat saya beli saham PNBS, gitu kan, targetnya 3 tahun dia untung, beli di 50, nggak sampai setahun dia untung sudah puluhan persen. Nah, itulah contoh high gain no risk, selama sabar, gitu kan. Nah, kalau kita mau menunggu kebangkitan saham 50, ini ada beberapa syarat, Sobat Profita. Pastikan perusahaannya ini perusahaan benar.
dan diiringi rasa sabar, maka potensinya akan besar. Nah, perusahaan besar benar itu seperti apa gitu kan? Kalau sabar nggak usah dibahas. Ya sudah, pokoknya sabar aja. Nah, prinsip dasar memilih saham gocap atau saham 50 itu supaya dikatakan perusahaannya benar, yang pertama perusahaannya masih eksis atau ada, perusahaannya nyata, masih beroperasi. Kemudian masih mencatatkan profit. Yang kedua. Dan yang ketiga, asing sering beli tanpa jual. Nah, kalau ada saham gocap memenuhi 3 syarat ini, maka ini bisa saya katakan inilah saham perusahaan yang benar. Saham gocap yang benar. Tinggal dibeli dan diiringi rasa sabar, kemungkinan besar dia potensinya besar. Nah, mari kita bahas satu persatu dari 3 prinsip ini. Yang pertama perusahaannya masih eksis. Nah, ini biasanya masih masuk berita mainstream ya, kayak Detik, CNBC, Bloomberg dan seterusnya. Bukan yang kanal berita yang nggak jelas gitu kan. Kemudian sesekali masih dibahas oleh grup-grup trader. Jadi perusahaan ini masih disinggung-singgung nih di grup trader. Kalau ini masih eksis, ini menunjukkan bahwa sebenarnya dominant owner masih menjaga saham tersebut. Jadi ada bandar yang masih ada di saham itu, yang masih menjaga saham itu. Dan yang kedua perusahaannya masih profit, ini ya cek net profit di perusahaan tersebut. Selama masih profit, kerja dominan owner, kerja bandar itu lebih ringan untuk melambungkan. Ingat, prinsip dominan owner atau bandar itu seperti sopir mobil. Dia akan ngebut lebih seneng kalau nyetirin mobil yang bagus daripada mobil yang busuk. Maka kalau perusahaan tersebut masih profit, meskipun dia 50, dia masih berpotensi terbang. Nah, sementara yang ketiga, asing sering beli tanpa jual. Meskipun itu belinya hanya 1 lot saja. Saya beberapa hari ini mencermati saham Dada. Gitu kan. Asing sering beli di saham Dada, ini hanya 1 lot saja. Dan tanpa jualan tentunya. Nah, ini menarik gitu kan. Nah, bisa jadi itu sebagai kode atau memang asing tertarik beli. Kalau memang asing sering beli tanpa jual. Pengamatan saya terhadap saham-saham 50 yang sudah terbang menunjukkan sedemikian. Jadi kita udah backtest nih. Dan alhamdulillah saham gocap yang sudah pernah kami share baik di YouTube maupun di medsos kami di Facebook itu semuanya sukses terbang. Meskipun ada yang bulan-bulan, ada yang tahun-tahun gitu kan. Nah, tapi prinsipnya semua saham 50 yang terbang, kalau kita backtest, ini ada ciri ini. Asing sering beli tanpa jual. Gitu kan? Nah, salah satu saham 50 yang berpotensi terbang menurut saya adalah BKSL, Bukit Sentul. Bukit Sentul ini memiliki 3 syarat tadi itu. Dia masih eksis dan seterusnya. Tetapi ada 5 alasan tambahan atau ada 5 alasan kenapa saham BKSL ini saya katakan berpotensi terbang. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama perusahaan masih eksis. Siapa yang nggak tahu Iron Mall, Sentul City dan seterusnya. Perusahaan ini masih eksis hingga sekarang. Beritanya masih banyak. Masih sering sesekali disebut oleh grup trader. Bahkan beberapa waktu lalu salah satu seorang selebgram, bukan selebgram ya, salah satu tokoh pasar modal yang aktif di Instagram. Nah, kalimatnya gitu aja. Salah satu tokoh pasar modal yang aktif di Instagram menyebut Bukit Sentul ini salah satu saham yang menarik menurut beliau. Nah, jadi ini masih eksis. Yang kedua, Bukit Sentul itu merupakan perusahaan properti dengan land bank terbesar. Jadi dia punya cadangan tanah, cadangan lahan yang terbesar. Salah satu yang terbesar, yaitu mencapai 15.000 hektar. Jadi dia sudah punya lahan itu 15.000 hektar yang tersebar di kawasan Bukit City dan Jonggol. Yang belum dikerjakan itu mencapai 13.000 hektar. Ini tentu bukan
bukan lahan yang kecil. Bahkan di salah satu berita, silakan di googling, Bukit Sentul sudah mempersiapkan proyek properti di IKN. Nah ini juga berita yang di media nasional, bukan media abal-abal. Silakan nanti di googling bahwa Bukit Sentul itu sudah menyiapkan proyek properti di IKN, gitu. Dan bisa jadi 15.000 dari 13.000 hektar yang belum dikerjakan itu bisa jadi berapa ratus hektarnya merupakan tanah di calon IKN, kita nggak tahu. Tapi di berita ada, kita nggak tahu persisnya maksud saya. Nah, itu alasan kedua. Alasan ketiga, di saham Bukit Sentul tercatat pernah ada transaksi jumbo di harga premium. Waktu itu di 2018, 4 tahun lalu. Jadi di sini tanggal 1 Februari lalu, Bursa Efek Indonesia mencatat ada transaksi untuk sendiri crossing bernilai jumbo di mana nilainya itu 1,174 triliun. Di harga rata-rata 350, yang mana harga 350 ini adalah 2 kali lipatnya harga penutupan pada saat itu. Dan siapa yang beli? Itu Jonathan Tahir, salah satu anak dari konglomerat Indonesia, Pak Tahir, yang merupakan orang terkaya nomor 8 di Indonesia kalau tidak salah. Silakan nanti googling sendiri. Tapi kalau tidak salah, grup Mayapada itu nomor 8 di Indonesia. Nah, apa tujuan dia beli sampai di harga 350 gitu kan? Kenapa nggak beli aja dia ngantri waktu itu di 2018, ngantri di pasar reguler 150-an gitu kan. Kan udah untung banyak. Dengan nominal yang sama dia bisa dapat lembar lot yang jauh lebih banyak, bukan? Tapi kenapa dia harus di pasar nego di harga yang 2 kali lipat di harga reguler? Tentu menurut saya, ya menurut hitungan orang bodoh lah, kita berpikir sederhana saja. Dia pasti menilai bahwa Bukit Sentul ini akan memiliki harga saham yang di atas 350. Gitu. Masalahnya adalah mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi potensi itu ada. Nggak mungkin lah dia beli 350 terus mau harganya nyungsep 50 dibiarin saja. Iya enggak? Dia punya saham di situ 1,1 T. Gitu. Masa harganya 50 dibiarin aja? Menurut saya itu nggak masuk akal gitu kan. Karena semua pengusaha itu pasti pengen untung. Dan kalau untung ya harus menjual sahamnya di atas harga beli dia. Kalau beli dia di 350, ya pasti someday dia akan menaikkan harga saham itu dari 350 supaya untung. Makanya kalau sekarang harganya cuma 50, tentu ini menarik bukan? Bukan. Nah, inilah Sobat Profita. Jadi pernah ada transaksi jumbo di harga premium. Kalau sekarang harganya 50, maka 7 kali lipat dia dari harga sekarang yang di harga 50-an. Nah, yang keempat adalah alasan yang keempat adalah transaksinya masih tebel. Masih tebel. Gitu, masih tebel. Buktinya contoh yang disebut tebel itu transaksinya ini masih ratusan ribu lot gitu loh. Ini menunjukkan bahwa ada yang menjaga saham ini. Contoh ini pada hari ini. Ini tanggal 24 Mei jam 11.30 udah tutup sesi 1. Berarti kan harga 50 ya transaksinya. Yang menjaga di sini masih ratusan ribu lot. Dan transaksi sampai sesi 1 ini adalah 61.000. Maaf, 63.000 lot. Gitu kan. Padahal hari-hari biasa itu tidak ada yang di bawah 100.000 lot. Nanti setelah video ini upload, silakan dicek hari ini berapa. Silakan teman-teman cek. Bahkan beberapa kali ini masih jutaan lot yang ditransaksikan di saham ini. Itu. Dan ini menunjukkan bahwa di saham ini meskipun 50 ini apa namanya ada yang menjaga ini. Jadi untuk kategori saham gocap, banyaknya transaksi tersebut itu bisa diasumsikan bahwa saham BKSL ini masih dihargai oleh trader. Jadi masih ada trader yang menghargai, yang tertarik dengan saham ini. Kalau ini masih berjalan langsung gitu kan, tentu bandar atau dominant owner lebih gampang untuk men-trigger retail
menaikkan harga saham ini. Sehingga retail mau rebutan nantinya. Entah pakai berita IKN, entah pakai berita Enmol dan seterusnya, kita nggak tahu. Nah itu sudah kita nggak tahu, gitu kan? Itu yang tahu hanya Tuhan sama bandar saja, gitu kan? Nah yang kelima masih saya sampaikan, asing sering beli tanpa jual di saham ini, gitu kan? Sekali lagi saya sampaikan berdasarkan pengamatan pribadi, saham gocap yang sering dibeli asing tanpa jual ini merupakan tanda awal saham ini bakal terbang. Teman-teman kalau nggak percaya silakan di backtest. Kalau ketemu saham yang naik tinggi sebelumnya 50, cek nih. Pada saat di harga 50 itu sering nggak asing sering beli tanpa jual? Dan jawabannya mesti sering. Silakan di backtest teman-teman. Nah, di saham BKSL ini selain sering beli tanpa jual, asing juga sering belanja dalam jumlah bulan. Nah, ini berdasarkan pengamatan saya. Kalau di backtest juga silakan bisa. Kalau asing sering beli tanpa jual, bulat jumlahnya. Ini berpotensi untuk diterbangkan saham ini. Maksudnya bulat itu sekali beli 1000 lot, 2000 lot, 1500 dan seterusnya. Itu yang disebut dengan beli bulat tanpa jual. Nah, ini contoh pada tanggal 20 Mei ada asing, ini asing beli 700 lot. Meskipun nilainya hanya 3 juta. Meskipun hanya 3 juta. Bahkan meskipun satu lot gitu kan. Inilah tanda bahwa ini sedang mungkin disiapkan untuk terbang gitu kan. Nah, ini tadi tanggal 17 Mei ada yang beli sebanyak 20.000 lot atau 100 juta. Ya tentulah dia pengen untung lah. Gimana caranya untung? Ya supaya 50 ini harganya 50 ini dinaikkan lah. Dan targetnya nggak mungkin cuma 2%, 3% kalau asing sering memiliki pola seperti ini. Nah, itulah Sobat Profita 5 alasan kenapa saham BKSL berpotensi terbang. Sekali lagi, ini bukan pom-pom, ini bukan perintah jual. Silahkan analisa seperti ini digunakan untuk saham-saham yang lain. Nah, kebetulan karena saya ini menemukan BKSL. Nanti kalau ada saham-saham lain teman-teman nemu, ya silakan teman-teman nanti share di kolom komentar. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah kapan terbangnya? Nah, ini pertanyaan yang ini nggak bisa dijawab. Jadi kalau pertanyaannya kapan terbang, ini nggak bisa dijawab. Kita nggak tahu. Nggak ada analisa apapun yang bisa digunakan untuk mendeteksi kapan terbang saham gocap. Nggak ada. Gitu kan? Ya suka-suka bandar aja. Makanya kalau mau beli saham gocap, pastikan itu uangnya dingin dan anggap aja investasi deh. Bahkan semalam saya ngobrol sama sahabat dari mana Klaten, dia cerita, saya itu mas setiap kali trading, dia swing trading, dia seorang swinger gitu kan, swing trading. Apabila dia profit, maka 50% profitnya itu akan dibelikan saham gocap yang menurut dia menarik. Dan beliau bilang salah satunya adalah BKSL ini, gitu kan. Jadi setiap kali dia trading kemudian profit, maka separuh profitnya itu dibelikan saham BKSL. Jadi sahabat saya dari Klaten kemarin cerita. Nah, itulah teman-teman penjelasan tentang BKSL. Sekali lagi ini bukan perintah beli. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa Profita itu akan memulai lagi kegiatan full day class paper asetnya. Jadi kita akan mulai kelas-kelas lagi seperti dulu sebelum pandemi. Nanti teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas yang akan kami adakan. Itu yang sudah terjadwal tapi belum kami rilis adalah di Jogja, Surabaya, Jakarta, dan di Banjarmasin. Ada juga wacana untuk ke Makassar. Nanti bagi teman-teman yang ada di kota-kota tersebut nanti bisa ikut kelas kami. Demikian, semoga bermanfaat. Matur nuwun, thank you. Wassalam.